Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elna Elviana. Kali ini saya akan menyampaikan tugas individu saya tentang rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Selanjutnya kita implementasikan nilai-nilai anti korupsi. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya sebagai bidan di RSUD Bengkulu Tengah. Pertama, kedisiplinan, yaitu datang ke rumah sakit tepat waktu, mengisi absen, memulai dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cepat. 2. Kesederhanaan, tidak bergaya hidup berlebihan, berpakaian sederhana selain seorang bidan, misalnya menggunakan pakaian dan atribut sesuai peraturan. 3. Peduli, seorang bidan harus peduli terhadap lingkungan kerjanya dan peduli kepada pasien dengan membantu pasien, misalnya mengelus-ngelus perut untuk mengurangi rasa nyerinya. 4. Berani, berani adalah tidak takut untuk mengatakan kebenaran dan menolak ajakan perbuatan yang tidak baik. 5. Kerja keras, kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata menyerah dan tidak akan berhenti hingga tujuan yang dimiliki tercapai. 6. Mandiri, mandiri dalam bekerja tanpa menggunakan kewenangan untuk menunggu orang lain apabila bisa dikerjakan sendiri. 7. Tanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 8. Adil, adalah sikap sesuatu yang tidak memihak, contohnya adil dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 9. Jujur, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, contohnya jujur dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Terima kasih. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan makna hukum, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut BKBRI: 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. 3. Aspek masyarakat tempat individu atau organisasi berada. 3. Sistem yang buruk. Jenis-jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan penyalahgunaan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, gratifikasi. Selanjutnya, dampak korupsi secara tujuan nasional, merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapai tujuan nasional. Dampak dari segi ekonomi ialah pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan terhadap penanaman modal. Dampak dari tata sosial budaya, ketimpangan sosial, dampak dari tata politik, ketidakstabilan tata politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan dampak dari tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Korupsi dapat terjadi karena apa? Korupsi dapat terjadi karena adanya niat kesempatan. Berikut langkah-langkah anti korupsi. 1. Perbaikan sistem, peraturan perundang-undangan, cara kerja pemerintah, pemisahan aset negara dan pribadi, menegakkan etika profesi dan sanksi tegas, optimalisasi pemanfaatan teknologi. 2. Perbaikan manusianya, tentunya moral manusia sebagai umat beriman
Moral sebagai suatu